Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten lagi. Konten hari ini konten gabut lagi. Apa ya kontennya ya? Konten hari ini kontennya tentang piston-pistonan. Jadi kemarin nyoba-nyoba yang sering tanya tentang setang piston RXZ dipasang di R-King, aplikasinya gimana mas, terus cara ngakalinya gimana. Ada beberapa alternatif cara biar biar setang piston RXZ bisa dipasang di Yamaha R-King. Sorry loading, soalnya ndase serata bumbu. Aplikasinya apa aja yang perlu dirubah biar setang pistonnya punyanya Yamaha RXZ itu bisa dipasang di R-King. Baru data-data. Yang satu juga baru habis belah Yamaha Fish R plat tadi sama belah R-King 97 itu. Rubahnya seperti apa? Disimak aja. Untuk perbedaannya sendiri, setang piston Yamaha RXZ sama Yamaha R-King itu beda di panjang. Yang jelas untuk panjangnya sendiri ini mohon maaf karena nggak ada contoh setang pistonnya Yamaha R-King sama contoh setang piston Yamaha RXZ. Kita by data aja. Untuk data sendiri, untuk panjangnya setang piston Yamaha R-King sendiri panjangnya 100, sementara untuk RXZ itu 105, jadi selisih 5 mili panjangnya. Nah otomatis kalau untuk aplikasi setang piston Yamaha RXZ sendiri ke R-King itu secara tidak langsung dia pasti naik 5 mili daripada standarnya R-King. Otomatis dia nongolnya tambah 5 mili. Ngakalinnya bisa pakai packing yang tebal. Misalkan ukuran packing itu 05 misalkan. Kalau mau 5 mili ya berarti packingnya bisa 10 lembar untuk packing block. Atau bisa juga diakali pakai pesen packing block yang tebalnya sekitar 4 milian. Soalnya yang 1 mili nanti toleransi untuk packing kertasnya. Jadi 4 mili aluminium, yang setengah mili pakai packing kertas. Jadi seperti Yamaha Fish R kemarin, aluminiumnya dijepit di antara kertas. Itu. Kalau enggak, misalkan mau ngakalin lagi, bisa menggunakan piston Suzuki RGR. Ini. Bisa menggunakan piston Suzuki RGR. Tetapi untuk piston Suzuki RGR ini untuk seher di atas oversize 100, minimal 100 lah, karena untuk Suzuki RGR sendiri itu diameter standarnya itu 59, sedangkan R-King diameter standarnya 58, jadi selisih 1 mili. Paling enggak kalau R-King oversize 100 berarti kan dia 59, sama seperti Suzuki RGR. Untuk panjangnya selisihnya, kalau Suzuki RGR itu panjangnya selisihnya sekitar segitu. Ya sekitar 6 milinan lah. Lebih panjang piston R-King selisih 6 mili. Tapi ada perubahan lagi. Kalau untuk Suzuki RGR sendiri, karena pen pistonnya ini lebih kecil dari R-King, makanya diameter rumah pen pistonnya yang R-King ini disok. Kalau enggak bisa dibur, bisa gitu. Jadi pennya ini yang tengah ini kan pennya kecil, sedangkan untuk Suzuki RGR kan pennya besar. Suzuki Yamaha R-King
Untuk Yamaha Air King kan pennya besar, makanya yang rumah yang dapat pen piston itu dibikin bushing. Kalau enggak, ini dibor dibikinin rumah pen yang diameternya sama kayak punya Air King. Seperti ya, memang agak sedikit ribet. Kalau mau pasang piston Suzuki RGR, tetapi nanti tampak luarnya standar, jadi packing cuma satu gitu. Jangan lupa untuk aplikasinya seperti ini biasanya ada pemotongan blok. Jadi kalau sudah terpasang, kalau enggak coba di mal dulu di blok seher. Pistonnya ini kalau sudah di aplikasi perubahannya tadi dipasang di stang pistonnya, terus dicoba di TMA TMB seperti apa. Mungkin ini kelihatannya motong blok yang sebelah atas ini, tetapi ini kalau di harian pun saya sebenarnya tidak menyarankan. Kenapa? Karena efisiensinya kalau untuk motor harian sendiri, motor harian, porting harian, touring dan lain sebagainya, ini perubahan seperti ini tidak begitu diperlukan. Pakai piston stang piston Air King pun dia masih enak. Apalagi kerkas standar pun dia kalau diolah masih enak, nggak perlu perubahan secara ekstrim dan lain sebagainya. Misalkan untuk Yamaha Air King ini, kebetulan ini blok seher yang punya RX saya, karena kemarin pistonnya itu sudah aus, pistonnya udah aus. Ini pistonnya kita ganti baru. Ini pistonnya kita ganti baru pakai merek NPP yang murah gitu. Nek tuku sing ori larang. Ini overtesnya 100. Ternyata ini baru overtes 100. Dan ini pistonnya pun dulu yang bekas pakai piston ori. Terus kebetulan ini kemarin tak kasih piston NPP, itu lebih besar yang NPP sedikit. Nah, jadi ini cuma dihoning lagi, dipoles lagi. Ini untuk portingannya nggak ada perubahan. Cuma sedikit portingan aja, karena ini kemarin memang saya dapat blok bekasnya ini udah di porting. Dulu dapat blok bekasnya ini berapa itu, 750 berapa, tapi kalau sekarang kalau 1 juta lebih kayaknya. Ini blok lepasan, udah ada kodenya. Ini ada sedikit pembenahan lagi, tapi kalau untuk transfer bilasnya sama buspotnya sepertinya nggak ada perubahan, cuman kita mainnya ke area exhaust saja. Ini berhubung motornya juga motor harian, jadi yo memang portingannya portingan harian gitu. Untuk ukuran exhaustnya ini kalau nggak salah berapa ya? Sebentar tak ukurin dulu. Miring guys. Exhaustnya tingginya 24,8. Jadi exhaustnya nggak 25 tapi 24,8. Untuk lebarnya berapa kemarin lupa saya. Ya ora lali ning pokmen bentuknya ngono kuwi. Gitu. Nah, ini cuman penataan di exhaust lagi. Yes. Dicoba kalau kepenak, ya alhamdulillah. Kalau nggak enak ya nggak apa-apa, motor sendiri buat riset. Ini motor RX ini yang tak pakai ke Lampung dulu 2019 dulu, pas Jamnas di Lampung, sampai sekarang belum pernah belah mesin. Baru kemarin ganti seal magnet sama seal kerkas sama o-ring. Terus piston juga baru ganti ini karena sudah terlalu berisik. Oh iya, dan yang jelas jangan lupa, karena ini tadi habis dihuning, piston masih baru, itu jangan lupa tetap dikasih radius seperti ini. Nah, ini gunanya radius seperti ini. Ini yo anti ngejim pemirsa. Jadi sebelah sini, kalau saya ini berhubung motor pribadi agak ekstrim.
mersingnya, maksudnya ngasih radiusnya agak ekstrim. Daripada sini tak bolong, sini dibolong. Biasanya biar ini kan kalau ada apanya tirusnya seperti ini kan dia buat nelesep oli di sini, sama di sini. Kalau untuk Yamaha King seperti ini. Walaupun ya ini pistonnya ini koltranya juga sudah sangat licin. Nih. Ya kan? Tuh, kecendel. Nah, pistonnya juga koltranya sudah sangat licin. Ini. Nah, tetapi masih saya tambahkan tirusan seperti ini di badan pistonnya biar semakin licin, olinya yang nelesep itu bahasa Indonesianya apa men yang masuk ke area sini semakin banyak. Jadi sirkulasi olinya yang melumasi daerah sini itu lancar. Itu untuk rubahan headnya nggak ada yang diganti, masih lebarnya masih segini, derajatnya juga masih yang lama. Terus untuk membrannya sendiri nanti ini dari kemarin juga membrannya cuma membran standar saja, nggak racing-racingan. Manifoldnya juga standar karena ini peruntukannya motornya untuk harian saja. Nah ini review motornya. Ini lampu daymaker yang pertama. Dulu bikin lampu daymaker sebelum banyak yang meniru di motor ini. Terus untuk knalpotnya ini pakai knalpot 2008 tapi sudah dibobok ulang. Lehernya pakai leher 2004 ori. Ini lampu seperti ini. Awal mulanya saya bikin di RX, habis itu banyak. Terus kemarin bikin lagi yang untuk oval. Jadi bikin lampu daymaker yang oval itu pertama punyanya mana siapa Sum? Mana Mas Wahyu kayak? Itu baru 3 hari sudah ada yang melu-melu gawe ngono kuwi. Wis saiki nek barang apik apa-apa mesti oke sing melu gawe. Ngono kuwi. Mungkin untuk konten gabutnya seperti ini dulu. Senin-Senin saya lanjut masangin ini. Dipasang di situ. Konten gabutnya cukup segini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.